3 hari setelah kejadian, suasana kampung Ikhlas masih dipenuhi ketegangan. Sejak malam ketika Ijal kesurupan dan hampir membunuh Ustadz Fadil, tidak ada satupun warga yang berani mendekati surau tua itu. Namun, sejak kejadian itu juga, hal-hal aneh mulai terjadi. Anjing-anjing liar yang biasanya berkeliaran di sekitar kampung mendadak hilang. Beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan di jendela mereka tengah malam. Tetapi saat mereka mengintip, tidak ada siapa-siapa. Yang paling mengerikan adalah kemunculan sesosok perempuan berbaju putih di persimpangan dekat surau. Beberapa orang bersumpah mereka melihatnya berdiri diam di pinggir jalan, menghadap ke arah pos ronda. Tapi begitu didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Malam itu, meski ketakutan, Il, Anto, dan Ucu tetap bertugas ronda. Mereka duduk di pos jagar, menatap gelisah ke arah jalanan yang gelap. Sejak malam itu, aku merasa ada yang mengawasi kita, bisik Il. Tangannya menggenggam erat gelas kopi. Anto menghembuskan napas berat. Aku juga. Tiap malam, aku merasa ada seseorang yang berdiri di luar rumahku. Ocu hanya menatap kosong ke depan. Aku dengar bisikan, katanya pelan. Anto dan Il langsung menoleh. Apa maksudmu? Tanya Il. Ocu menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Setiap malam, ada suara yang berbisik di telingaku, dia bilang. Aku berikutnya. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, cedek. Pintu surau tua di ujung jalan terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada suara, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti bangunan itu. Jantung mereka berdegup kencang. Ada yang keluar dari dalam surau. Bisik Anto dengan suara bergetar. Mereka menatap ke arah surau. Di ambang pintu yang terbuka, berdiri sesosok tubuh kurus. Itu adalah seorang laki-laki, atau sesuatu yang menyerupai laki-laki. Tingginya tak wajar, dengan leher yang terlalu panjang dan kepala yang miring ke samping. Kulitnya hitam legam, matanya kosong, dan mulutnya menganga lebar. Ia tidak bergerak, ia hanya menatap mereka. Anto tercekat. Astagfirullah. Siapa itu? Perlahan, sosok itu mulai melangkah keluar dari surau. Langkahnya aneh terhuyung-huyung, seperti tulangnya hancur. Mereka ingin berlari, mereka ingin kabur. Tapi tubuh mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kaki mereka di tempat. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa meter dari pos ronda. Lalu, dengan suara serak yang mengerikan, ia berbisik. Jangan panggil Ustadz Fadil. Tiba-tiba, lampu di pos ronda padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Il kesurupan. Saat lampu menyala kembali, Il sudah tidak ada di tempatnya. Anto dan Ocu langsung panik, mencari ke sekeliling. Tapi yang mereka temukan, bukan Il, melainkan sesuatu yang lain. Di atas pos ronda, Il menempel di langit-langit, seperti seekor cicak. Matanya putih sepenuhnya, tubuhnya kejang-kejang, lalu kepalanya menunduk, menatap mereka dari atas dengan mulut menyeringai lebar. Kalian tidak akan selamat. Suaranya bukan suara Il, itu suara dalam serat bergema dari segala arah. Ocu dan Anto langsung berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Ustadz Fadil. Ustadz Fadil melawan kembali. Ustadz Fadil sedang duduk membaca Al-Quran, ketika suara ketukan keras menggema di pintunya. Ustadz, Il kesurupan lagi. Tanpa bertanya, Ustadz Fadil segera mengambil botol air doa dan tasbihnya, lalu bergegas mengikuti mereka kembali ke pos ronda. Saat mereka tiba, Il sudah berubah total. Tubuhnya melayang di udara, tangannya mencakar tanam, dan wajahnya penuh luka, seperti habis diseret di aspal. Lidahnya menjulur panjang, menjilati bibirnya sendiri dengan gerakan aneh. Fadil, akhirnya kau datang. Fadil, akhirnya kau datang. Ustadz Fadil berdiri tegap, matanya tajam. Siapa kau sebenarnya? Aku yang selalu ada di sini. Tiba-tiba, Il melesat ke arah Ustadz Fadil dengan kecepatan yang tak masuk akal. Namun sebelum bisa menyentuhnya, Ustadz Fadil mengayunkan sorbannya yang telah direndam air doa. Blar. Il terhempas ke belakang, tubuhnya bergetar keras seperti kesakitan. Tapi lalu, ia tertawa panjang dengan suara yang memekakkan telinga. Kau kira kau bisa mengusirku? Aku tidak sendiri. Tiba-tiba,
Dari surau tua, muncul bayangan-bayangan lain. Satu persatu, mereka keluar dari kegelapan. Ada 5, 7, 10, 20 sosok. Mereka adalah bayangan hitam bertubuh kurus, dengan mata kosong dan mulut menganga lebar. Ocho dan Anto langsung jatuh terduduk. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Ustadz ini terlalu banyak. Suara Anto bergetar. Tapi Ustadz Fadil tidak mundur. Ia menggenggam tasbihnya erat, lalu berteriak lantang. Kalian semua, atas nama Allah, pergilah. Lalu, ia mulai membaca ayat suci dengan suara yang bergetar di udara. Surau tua bergetar. Bayangan-bayangan itu menjerit keras. Suara mereka menyatu dalam tangisan dan amarah. Tapi Ustadz Fadil tidak berhenti. Ia terus membaca ayat-ayat suci, melangkah maju dengan penuh keyakinan. Satu persatu, bayangan itu menguap terbakar, meleleh dalam kegelapan. Hingga akhirnya, hanya Il yang tersisa. Tubuhnya mengejang hebat, dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar. Sebelum akhirnya lenyap, Il jatuh ke tanah, napasnya berat. Keheningan menyelimuti mereka. Ustadz Fadil menatap surau tua itu. Kini, bangunan itu tampak lebih gelap, lebih sunyi. Lalu, ia berbisik pelan. Pertarungan ini belum selesai. Bersambung.